Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara segar, dan alhamdulillah masih bisa ke masjid untuk melaksanakan aktivitas rutin harian kita di pagi hari, sholat subuh berjamaah, dan sekarang ini alhamdulillah masih bisa melakukan kajian ba'da subuh. Tentu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nasihatul Ibad. Dengan iringan doa semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih membicarakan makalah yang kelima dari bab rubai, bab yang isinya 4 poin nasihat. Sebagaimana yang kemarin sudah kita sampaikan, ya, makalah yang kelima dari bab rubai ini merupakan pengandikan dari Abu Bakar As-Siddiq, ya, sahabat sekaligus khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menyatakan arba'atun tamamuha bi arba'atin. Ada 4 hal yang sempurnanya itu dengan 4 hal lainnya. Tamamus salati bisaja datai sahwi, sempurnanya sholat itu dengan 2 sujud sahwi, sujud karena lupa. Wassaumu bisadaqatil fitri, sempurnanya puasa itu dengan sedekah fitrah atau zakat fitrah. Wal hajju bil fidyati, dan sempurnanya haji itu dengan membayar fidyah atau dam. Wal iman bil jihadi, dan sempurnanya iman itu dengan jihad. Poin yang pertama, ya, tamamus sholati bisa datai sahwi, sempurnanya sholat dengan 2 sujud sahwi. Kemarin sudah kita bahas. Pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan poin yang kedua, yaitu watamamus shaumi bisadaqatil fitri, ya. Sempurnanya sholat, sempurna puasa, yaitu dengan sedekah atau zakat fitrah. Namun sebelum membahas lebih lanjut, ini perlu saya sampaikan di awal, ya, supaya nanti
ada perhatian yang khusus ketika mendengar penjelasan yang disampaikan oleh Imam Nawawi, karena apa yang disampaikan Imam Nawawi di dalam penjelasan mengenai zakat fitrah ini beliau mendasarkan perintahnya sedekah fitrah atau zakat fitrah itu tidak sebagaimana para mufassir atau para ulama lain, tapi dengan dasar yang berbeda ya. Yang itu justru biasanya digunakan untuk dasar hukum yang lain juga. Nanti tolong itu agak diperhatikan betul ya. Ini agak rumit. Ya. Seperti kemarin ya, kemarin itu kan ketika membahas hal-hal yang menyebabkan sujud sahwi ya. Kalau yang paling populer itu ya kan karena lupa bilangan ya, lupa tidak melaksanakan sunnah yang penting-penting ya, atau sunnah abad ya, seperti tahiyat awal atau doa kunut itu harus diganti dengan sujud sahwi itu ya. Tapi kemarin justru yang disampaikan Imam Nawawi hal-hal yang nggak begitu populer ya, dan itu kalau kita nggak ngaji nggak paham gitu ya, terkait dengan bagaimana memindah bacaan gitu ya, itu yang kemudian juga harus diikuti dengan sujud sahwi. Nah ini nanti penjelasan Nawawi lebih mengagetkan lagi itu ya. Silahkan disimak dengan baik-baik ya, dengan perhatian yang penuh supaya bisa paham ya. Baik, sekarang saya teruskan ya. Dan mungkin waktunya agak sedikit panjang ya, karena ini hari Ahad, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Saya langsung bacakan saja. Wa tamamu shaumi, dan sempurnanya puasa. Ya, yang dimaksud puasa di sini ya ai shaumu Ramadan. Ya. Ai shaumi Ramadan maksud saya, karena tadi sudah tamamu shaumi ai shaumi Ramadan. Ya, maksudnya adalah puasa Ramadan. Bisodaqatil fitri, yaitu dengan sedekah fitrah ya. Yang dimaksud dengan sedekah di sini ya zakat itu ya. Sebab dalam Al-Quran sendiri juga istilah zakat itu juga disepadankan atau juga digunakan istilah sedekah ya. Cuma kalau sedekah itu kan konotasinya ada sedekah yang wajib, ada sedekah yang sunnah ya. Nah kalau zakat itu sudah jelas wajibnya. Kalau sedekah itu ya kalau yang wajib itu ya zakat itu ya. Nah sedekah yang lain banyak ya. Ketika misalnya ayat yang menyatakan khudz min amwalihim sedaqatan, itu yang digunakan tidak khudz min amwalihim zakatan, tapi sedaqatan ya. Jadi sedekah yang bisa mensucikan harta, benda orang-orang yang punya harta itu ya. Jadi sedekah fitrah. Nah yang menarik ya, kewajiban membayar sedekah fitrah itu sepanjang kita baca pada kitab-kitab fikih gitu ya, itu dasarnya itu pada umumnya ya hadis Nabi yang secara eksplisit memang mewajibkan zakat fitrah itu ya. Jadi dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim itu secara eksplisit Nabi memerintahkan kita untuk membayar zakat fitrah bagi siapa saja itu ya. Laki-laki, perempuan, merdeka atau budak, besar atau kecil ya. Tentu saja kalau yang masih kecil atau yang budak itu yang membayar bukan yang bersangkutan ya, orang yang menanggung beban dari yang belum bisa bayar itu, tapi wajib juga dizakati itu ya. Dan membayar zakat itu paling akhir ya sebelum orang berangkat ke sholat Idul Fitri itu ya. Jadi makanya dalam praktek di Indonesia malah zakat fitrah itu dibayar lebih awal ya. Makanya kemudian disebut dengan takjil. Takjil itu sebenarnya
dalam konteks zakat fitrah itu membayar bersegera, takjil itu segera, ya, bersegera sebelum waktunya sudah dibayar. Nah, yang namanya batas akhir sebelum sholat id harus sudah dibayar itu, ya, itu batas akhirnya. Ya, tapi kalau batas awalnya tidak dibatasi, jadi biasanya itu boleh takjil sebelum jauh-jauh itu boleh, ya, setelah masuk Ramadan. Makanya panitia-panitia itu sudah mengumpulkan zakat fitrah jauh sebelum Idul Fitri datang, supaya apa? Justru supaya Idul Fitri itu yang namanya zakat fitrah itu sudah dibagikan kepada yang berhak. Karena apa? Memang tujuan zakat fitrah itu adalah agar supaya semua orang, ya, khususnya fakir miskin itu kemudian bisa merayakan Idul Fitri, ya. Ya, makanya kemudian lalu orang yang berpuasa diwajibkan zakat fitrah itu supaya apa? Bisa merayakan Idul Fitri, bisa makan-makan. Ya. Idul Fitri itu memang kalau secara harfiah, ya, maknanya ya di samping yang selama ini sudah kita pahami, ya, Idul Fitri kembali kepada kesucian itu, ya, kepada fitrah itu. Tapi Idul Fitri itu sesungguhnya maknanya itu kalau secara semantik hari raya berbuka, ya, setelah puasa selama bulan Ramadan itu, ya, dari kata-kata iftar itu berbuka itu. Makanya justru ketika Idul Fitri itu kan orang malah justru diharamkan untuk berpuasa, ya. Jadi orang memang ketika Idul Fitri datang itu suruh merayakan, dan merayakannya dengan makan minum itu, berbuka itu sebagai tanda berakhirnya puasa. Lah, supaya semua orang itu bisa merayakan, ya, jangan sampai ada orang miskin yang sampai kemudian tidak bisa makan pada hari Idul Fitri itu, maka diantara hikmah zakat fitrah di situ, ya. Ya. Jadi yang namanya puasa itu sesungguhnya, ya, diakhiri dengan zakat fitrah itu supaya menjadikan kita itu setelah berempati, merasakan betapa laparnya orang-orang yang fakir miskin yang saben hari tidak bisa makan itu, ya, kita merasakan sendiri sebulan tidak makan, tidak minum itu kayak apa rasanya. Nah, kemudian diwujudkan dengan mau berbagi itu, ya. Jadi ada rasa peduli dengan nasib orang miskin itu dan kemudian berbagi. Nah, sekali lagi, ya, dasar membayar zakat fitrah itu pada umumnya, ya, tadi hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim yang eksplisit, memang Nabi memfardukan, ya, orang Islam itu, ya, siapapun orangnya asal dia mampu membayar itu dengan membayar zakat fitrah itu dengan batas tadi itu sampai dengan sholat Idul Fitri itu tadi. Nah, kalau orang kok sampai dengan sholat Idul Fitri belum membayar zakat fitrah, kalau toh dia kemudian membayar, itu tidak dianggap sebagai zakat fitrah, tapi dianggap sebagai sedekah biasa. Nah, itu kan saya kira sudah kita pahami semuanya itu, ya. Nah, sudah kita pahami semua. Nah, yang menarik, ya, di dalam kitab Tasawuf Ibad ini Imam Nawawi mendasarkan perintah untuk membayar zakat fitrah itu pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya. Nah, ayat ini itu, potongan ayat ini itu, ya, pada umumnya, ya, oleh para mufassir dan oleh para ahli fikih itu justru malahan dijadikan sebagai dasar untuk orang-orang yang tidak mampu melaksanakan puasa karena merasa berat berpuasa itu dengan membayar fidyah, ya. Ya. Lah, justru ayat ini oleh Imam Nawawi dijadikan dasar sebagai perintah membayar zakat fitrah. Itu bedanya.
Ya, wah masya Allah, kalau kita belajar ilmu tuh begini ini ya. Para ulama itu seringkali berbeda pendapat, tapi berbeda pendapatnya itu tentu saja tidak ngawur, ya. Tentu saja berdasarkan argumen ya. Nah, nanti silakan dirasakan tuh argumen Imam Nawawi itu. Bagaimana ketika menjadikan ayat wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin itu sebagai dasar perintah untuk membayar zakat fitrah itu. Ya, yang berbeda dengan penafsiran para mufasir lain, para ahli fikih lain yang menjadikan ayat itu sebagai dasar untuk membayar fidyah bagi yang tidak mampu melaksanakan puasa, ya, itu. Nah, ayat wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin itu kan selama ini ditafsirkan oleh para mufasir dengan penafsiran bagi orang-orang wa 'alal ladzina yutiqunahu itu malah justru tidak dimaknai sebagai yang mampu, ya. Tapi aila yutiqunahu maksudnya itu tidak mampu, ya. Illa bimasyaqqah, kecuali dengan berat itu, ya, seperti orang yang tua, ya. Itu kan sebenarnya ya mungkin masih bisa kalau dipaksakan untuk puasa, tapi kan berat. Nah, ketika merasa berat untuk berpuasa itu boleh tidak berpuasa, tapi al-fidyatu ta'am miskin, yaitu dengan membayar fidyah, yakni dengan memberikan makan orang-orang miskin itu, ya. Ya. Termasuk Ibnu Abbas, ya, yang merupakan anaknya Abbas paman Rasulullah, itu berarti dengan Rasulullah itu ya sepupunya itu memberikan tafsir tentang wa 'alal ladzina yutiqunahu itu dengan aila yutiqunahu illa bimasyak, ya. Jadi maksudnya meskipun secara arti harfiahnya itu orang-orang yang mampu, tapi malah justru dimana orang-orang yang tidak mampu karena berat tadi itu, ya, begitu. Makanya selama ini kalau kita mendengar ceramah-ceramah orang yang ceramah, ayat ini pasti dimaknai dengan bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan puasa, ya. Jadi yutiqunahu hunya itu kepuasa, dhamirnya kepuasa itu, ya. Kesaum itu, ya. Nah, itu kemudian boleh tidak berpuasa tapi dengan membayar fidyah. Itu pemahaman umum yang selama ini sudah kita dengar sehari-hari seperti itu, ya. Dalam kitab-kitab tafsir pun juga seperti itu. Ibnu Katsir, Al-Muyassar, ya seperti itu memang penjelasannya, ya. Nah, sementara Imam Nawawi berpendapat lain, ya. Ini tolong didengarkan, ya. Wa dhamiru fi yutiqunahu, dan dhamir itu kata ganti, ya. Kata ganti di dalam kata yutiqunahu. Yutiqunahu tadi itu sekali lagi artinya yang aslinya itu mampu, ya. Ya. Mampu untuk apa? Hunya itu. Kalau yang tadi kan hunya rojiun ila saum, ya, kembali kepada puasa. Tapi kalau menurut Imam Nawawi, dhamir di dalam kata yutiqunahu itu rojiun lil fidyati, kembalinya kalau ada fidyah, ya. Jadi kalau Imam Nawawi menerjemahkan wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun, itu bukan orang yang tidak mampu berpuasa, tetapi terjemahannya justru malah orang yang mampu membayar fidyah. Ya. Beda enggak itu? Beda, ya. Kalau para mufasir yang lain tadi itu mengartikan wa 'alal ladzina yutiqunahu dan bagi orang-orang yang tidak mampu berpuasa karena berat, ya. Nah, kalau Imam Nawawi menerjemahkan orang yang mampu membayar fidyah, ya. Kalau orang membayar fidyah berarti bayar fidyah, gitu loh maksudnya itu, ya. Nah, fidyah di sini itu nanti di belanjaan berikutnya itu yang dimaksud bukan fidyah sebagai pengganti tidak puasa, tapi fidyah itu artinya adalah zakat fitrah itu. Nah, itu Pak bedanya, ya. Bedanya itu di situ.
Jadi fidyah di sini itu maknanya adalah zakat fitrah menurut Imam Nawawi. Ya, nah, ini yang saya katakan tadi itu sejak di awal Imam Nawawi itu berargumen dengan argumen yang berbeda dengan pada umumnya para mufassir itu. Ya. Nah, apa punya argumen Imam Nawawi? Ya, punya argumen. Argumennya begini. Li'annahu, ya, bahwa sesungguhnya dhamir yutikenahu rajiun ilal fidyah tadi itu, bahwa dhamir yang ada di dalam kata yutikunahu tadi kembali kepada kata fidyah, bukan kepada kata saum, mutaqaddamun ratbatan, karena memang lebih didahulukan dari segi urutannya, dari segi pangkatnya, ya, jadi sebenarnya lebih dekat ke hunya kembali kepada fidyah ketimbang hunya itu kembali kepada puasa. Wah, ini memang jelimet ini, kalau tidak biasa ngaji begini tidak mudah ini untuk memahami seperti ini. Makanya tadi saya minta Bapak dan Ibu-ibu untuk agak serius sedikit kali ini ya, memahami uraian ini ya, supaya paham ya. Nah, lalu wal makna, nah ini ya. Nah kalau memahami dari sisi linguistiknya seperti itu, susunan bahasanya seperti itu, wal makna, makanya kemudian maknanya adalah ya ini ya, wa 'alal ladzina yutiqunal fidyata huwa ta'amu miskin, ya, dan bagi orang-orang yang mampu membayar fidyah. Ya, kalau tadi kan yutikunahu diartikan tidak mampu berpuasa, ini justru artinya adalah orang-orang yang mampu membayar fidyah. Lah fidyah sendiri itu adalah huwa ta'amu miskin, yaitu memberi makan kepada orang miskin. Ya. Wal muradu minat ta'ami, ya, yang dimaksud dengan ta'am di sini, memberi makan di sini, shadaqatul fitri, yaitu membayar zakat fitrah atau zakat fitrah, ya. Jadi wah ini kalau nggak ngaji nggak ngerti ini, ada pendapat ternyata yang berbeda sama sekali ya dengan pendapat yang selama ini sudah kita pahami. Ya. Tapi inilah ilmu itu betapa emang yang namanya ilmu itu dimungkinkan untuk melahirkan pemahaman-pemahaman yang berbeda. Sama-sama membaca teks, ya ternyata cara memahaminya berbeda, sehingga kemudian hukum yang lahir juga berbeda. Ya. Nah seperti itu biasa di kalangan para ulama dulu, itu biasa, ya, biasa. Ya agak beda dengan kita. Kalau kita beda itu kan bedanya beda ngawur gitu. Nah, kalau ini bedanya beda yang betul-betul argumennya kuat, ya. Nah, Imam Nawawi masih memberikan penjelasan lebih lanjut. Li'annallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala dzakara hadhil ayah, menyebut ayat ini akibal amri bisyam, ya, setelah ayat yang memerintahkan untuk berpuasa, ya. Jadi sehingga ini merupakan konsekuensi. Jadi karena sebelumnya itu Allah memerintahkan untuk berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, wahai orang yang beriman, ya. Urut-urutan ayat itu kan begitu ya. Kamu diwajibkan untuk berpuasa sebagaimana orang dahulu diwajibkan berpuasa, ya. Hari-hari tertentu saja, ayyam ma'dudat, ya. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ukhar, itu ya. Jadi kalau kamu bepergian atau sakit, ya boleh tidak berpuasa tapi mengganti dengan hari yang lain. Bagi orang yang tadi itu, ya, wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun tadi itu yang tadi sudah kita jelaskan maknanya tadi itu kan urut-urutannya kan setelah perintah puasa. Berarti Imam Nawawi berargumen itu ya urutannya berarti itu membayar zakat fitrah gitu, ya, begitu. Nah, masih dilanjutkan, kama amarallahu ta'ala bitakbiratil aidi akibal ayati tsaniyah,
Ya, sebagaimana perintah Allah ya, dengan melaksanakan takbir Idul Fitri itu setelah ayat yang kedua ya. Jadi urutan ayat dalam Al-Quran mengenai perintah puasa itu kan surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam itu. Lalu kemudian ayat berikutnya ayyaman ma'dudat, ya, beberapa hari yang kamu itu wajib berpuasa ya, yang sudah ditentukan ya, jumlahnya ada sebulan penuh sehingga totalnya bisa 29 atau 30 hari itu. Nah, terus kemudian tadi turut-urutannya kalau bepergian boleh tidak berpuasa, kalau sakit boleh berpuasa dengan mengganti hari yang lain. Tapi kalau tadi itu ya, wa 'alal ladzi fidyatun yang kemudian dimaknai oleh Imam Nawawi agak berbeda tadi itu urut-urutannya sama dengan ayat yang berikutnya itu ya. Ayat berikutnya itu kan syahrul ramadhan alladzi unzila fil qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman kana maridhan faman syahida minkum syahra falyasum ya, wa man kana maridhan aw ala safarin fa iddatun ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bil usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun ya. Jadi itu kan perintah untuk takbir Idul Fitri. Nah, takbir Idul Fitri itu urut-urutannya setelah perintah puasa tadi itu. Lah ini sama dengan seperti itu. Ya, jadi kalau di ayat 184 itu perintah puasa diikuti dengan perintah membayar zakat fitrah. Nah, di ayat yang berikutnya itu perintah puasa diikuti dengan perintah untuk bertakbir Idul Fitri. Ya, begitu. Jadi ya ini argumennya ya argumen yang sangat kuat juga ya, masuk akal juga ya. Ya. Nah, Imam Nawawi sendiri itu ya di dalam kaitannya dengan berpendapat seperti ini tidak berpendapat sendiri ya, kama fi Fathul Khabir ya. Keterangan yang seperti itu sebagaimana terdapat di dalam kitab Fathul Khabir ya, Fathul Khabir ya. Jadi Imam Nawawi hanya mengutip saja ya, mengutip saja ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan ya, ini penjelasan Imam Nawawi terkait dengan kesempurnaan puasa itu harus diikuti dengan membayar zakat fitrah. Cuma di dalam kalau terkait dengan bahwa puasa diikuti zakat fitrah itu semua begitu ya. Cuma sekali lagi bedanya, kalau para ulama yang lain itu mendasarkan diri pada hadis Nabi yang memerintahkan itu zakat fitrah tadi itu tidak pada ayat 184 Al-Baqarah ini ya, tapi kalau Imam Nawawi mendasarkannya pada surat Al-Baqarah ayat 184, tapi dengan cara memaknai, cara memahami yang berbeda ya, yang tentu saja tadi sebagaimana sudah kita sampaikan itu ya sangat argumentatif juga ya, baik dari segi kebahasaan maupun dari segi maknanya ya. Nah ya bagi kita ya asal tahu saja lah ya, asal tahu saja ya. Bapak-bapak tidak harus bisa menjelaskan detail-detail seperti itu ya, bingung nanti ya. Wis pokoknya yang penting poso kuwi sempurna kalau diikuti zakat fitrah ya. Udah itu aja yang paling penting ya. Jadi jangan sampai tidak membayar zakat fitrah. Dan zakat fitrah itu sekali lagi tadi itu tidak karena kita kaya. Kalau zakat mal itu memang diperintahkan karena kita kaya, memiliki harta dengan nisab tertentu, ukuran tertentu ya. Kalau ukurannya emas itu berarti 96 gram emas itu kira-kira berapa sekarang harganya? Emas harganya berapa sekarang 1 gramnya ya, cukup banyak ya. Nah itu baru bisa keluar zakat mal itu, dan itu pun ada syarat 1 tahun ya. Nah, tapi kalau zakat fitrah tidak. Zakat fitrah itu asal pada hari raya kok punya kelebihan yang dikonsumsi makan dan minum sampai dengan hari berikutnya sudah wajib membayar zakat fitrah.
Ya, makanya biasanya ya kalau orang di desa-desa itu yo mbok sing miskin sekalipun tuh biasanya ya zakat fitrah. Ya. Bayar zakat fitrah. Ya, lu kan miskin kok bayar zakat fitrah lah. Ya nyatanya dia punya kelebihan harta yang dimakan untuk hari itu kok. Biasanya orang miskin kan mendapatkan apa? Zakat fitrah ya. Lah zakat fitrah itu dienggo zakat fitrah. Kepada siapa? Ya orang miskin juga. Jadi akhirnya orang miskin pada bayar-bayarannya, bayar-bayarannya. Akhirnya bisa melaksanakan perintah ya dengan indah ya. Ya. Dengan cara seperti itu tadi. Lah wong sing miskin wae bayar zakat fitrah apa meneh sing memang kaya. Dan zakat fitrah 2,5 kilo itu minimal ya. Kalau bapak mau lebih itu boleh ya. Bertonton aja boleh kalau mau ya. Nggak ada larangan gitu ya. Ya. Jadi biasanya hukum itu kadang-kadang meskipun toh tidak disebutkan secara eksplisit itu sesungguhnya merupakan batasan ya. Ada batas minimal yang disebut dengan haddul adna, ada yang disebut dengan batasan maksimal haddul a'la ya. Ya. Misalnya potong tangan kalau mencuri ya itu batasan maksimal misalnya ya. Kalau dihukum kurang dari itu boleh enggak? Boleh. Oh nyatanya Umar pernah membebaskan para pencuri dari hukum potong tangan. Lebih-lebih ketika dilihat pada saat itu masyarakat lagi paceklik misalnya. Ya, itu jadi tidak mudah memang untuk memahami hukum itu. Jadi perlu banyak landasan teoritik di dalam menerapkannya itu sehingga kemudian lalu bisa pas begitu. Ya. Tapi kalau misalnya membayar yang minimal juga sudah sah, sudah betul. Tapi ya mosok ya pantes gitu loh ya kalau kemudian dipaske ya. Belum lagi termasuk yang dizakati itu mestinya harusnya ya yang sepadan dengan yang dikonsumsi sehari-hari ya. Jangan kok kemudian biasanya mangane rojo lele pas zakat fitrah tuku beras IR nak simpan saya lumayan ya biar ono IR piro IR piro ya ada simpat ada macam-macam itu ya. Itu jadi yang terbaik lah, yang terbaik lebih baik dilebih karena itu merupakan batas minimal ya. Ya seperti batas-batas minimal seperti wudu ya sampai dengan mata kaki itu ya jangan dipaske dilebihi sithik biar dipastikan bahwa yang mata kakinya itu betul-betul terbasuh misalnya begitu ya. Ya kalau sampai sini ya jangan lalu pas ini ya dilebihi sithik gitu. Jadi itu batas minimalnya ya, haddul adna ya. Begitu. Baik ya, saya kira itu penjelasannya ya. Yang penting sekali lagi yang penting zakat fitrahnya itu. Dan sekali lagi kalau untuk ukuran zaman sekarang sih kayaknya sulit itu untuk mencari orang yang tidak bisa bayar zakat fitrah itu ya. Insya Allah bisa semua itu ya dengan catatan asal mau ya, asal mau. Dan oleh karena itu memang untuk zakat fitrah itu betul-betul disiapkan ya sejak awal. Nanti pokoknya kalau Idul Fitri harus ada yang dikeluarkan untuk zakat fitrah ya. Mosok iso tuku kue lebaran, iso tuku macam-macam kok untuk zakat fitrah tidak mampu itu ya sulit ya. Bahkan termasuk korban aja itu kalau dirancang bisa kok disiapkan kok ya. Bisa ya. Ya, karena itu kan setahun sekali kalau memang misalnya kok tiba-tiba pada saat Idul Kurban harus bayar berapa juta itu kira-kira kurang lebih 3 jutaan ya. 3 juta ya berat memang ya. Susah itu kecuali bagi orang yang betul-betul punya uang banyak itu. Tapi kalau coba misalnya disiasati, wah supaya saya bisa kurban, saya tak nabung saben hari 1.000 saja. Ya, 1.000 saja. Itu berarti kalau 360 hari berapa? 3.600.000 sudah kan ya? Betul ya? Betul 3.600.000. Ya. Apa baru 360.000?
Oh iya ya baru 360.000 ya, belum ya kan? Kalau harus sehari 10.000 ya harusnya ya, sehari 10.000 ya, sehari 10.000 ya. Artinya insya Allah kalau di penke itu insya Allah bisa ya, insya Allah bisa ya. Oke, baik. Makanya berkali-kali dulu disampaikan ya, kalau Ramadan itu kan ada persiapan ya, persiapannya tidak semata-mata persiapan fisik, tidak hanya persiapan ruhiyah, tapi juga ada persiapan maliyah, persiapan harta benda ya, dan seterusnya itu ya. Jadi dipenke untuk zakat fitrah itu dipenke supaya kita pasti bisa membayar zakat fitrah ya, itu intinya itu saja lah ya, yang penjelasan panjang-panjang tadi itu ya sekedar untuk diketahui saja ya. Baik Bapak dan Ibu-ibu ya, ini maaf agak lewat sedikit ya. Tadi saya sudah minta izin karena ini temanya agak memang perlu penjelasan yang detail ya, supaya tidak salah paham dan supaya ngerti bedanya dengan yang pada umumnya difahami oleh para mufassir dan ahli fikih itu ya. Mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.